Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di acara Ceruk Berpikir bersama Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Kali ini kita kembali lagi dengan narasumber kita yaitu Mas Heri Haryanto Azumi. Selamat pagi Mas Heri. Pagi Bang Adri, sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Covid aman semua? Aman, mudah-mudahan kita tidak tertular lah ya. Amin, amin ya. Tetap menjaga kesehatan, imunitas, dan pakai masker. Betul. Ya. Ya. Jadi begini Mas Heri, kita ini kan sudah lama sekali kita tidak podcast ya Mas, sudah hampir 2 bulan, sampai sebulan lah kita. Selama ini kan Mas Khalid ya, jadi sebagai Ketua Bidang Keagamaan Forum Satu Bangsa. Sekarang kita kembali lagi kepada Ketua Umumnya. Nah Mas, kali ini kita mau membahas nih beberapa fenomena-fenomena internasional. Oke. Kemarin kan Pak Jokowi itu kan di pidato di sidang PBB membahas tentang perdamaian. Sebaiknya antar negara itu berkolaborasi, bukan saling berperang, bukan saling menjatuhkan satu sama lain gitu kan. Dan juga salah satu poinnya adalah Pak Presiden Jokowi ini mendukung kemerdekaan Palestina. Ini sebenarnya begini Mas, kenapa sih kita tuh masih saja ada perang-perang lagi gitu? Padahal kita kan sudah punya PBB, bahkan Indonesia posisinya sudah sebagai salah satu Dewan Keamanan di PBB. Nah ini permasalahannya apa sih Mas? Kenapa kita masih perang? Memangnya sejarah perang itu bagaimana? Sehingga sampai terulang loh, sampai sekarang ini sudah ada PBB, kita masih juga ada terjadi perang-perang di beberapa negara. Iya. Terima kasih Bang Andri. Ya lama nggak podcast. Ini agak pikiran agak kaku juga lama podcast. Jadi begini, pertama saya menyampaikan dulu ya apresiasi kepada Pak Jokowi ya kemarin yang sudah menyampaikan speech yang luar biasa di sidang umum PBB. Saya kira luar biasa. Pidato yang disampaikan secara virtual juga, menandai era pandemi dan krisis kesehatan hari ini. Ya, saya ingin cerita sedikit dulu tentang itu. Salah satu poin yang menurut saya sangat menarik dari tinjauan Pak Jokowi kemarin adalah masalah kepercayaan terhadap namanya multilateralisme. Karena ketika kita bicara PBB itu artinya adalah multilateralisme, bahwa dunia tidak bisa diatur dari satu kubu saja, tidak bisa diatur dari 2 kubu saja. Dunia harus diatur secara bersama-sama. Itu namanya multilateralisme. Melibatkan banyak stakeholder yang ada di dalam perdamaian dunia, katakanlah begitu. Jadi perdamaian dunia itu agar tercapai, maka harus melibatkan semua stakeholdernya. Nah, dunia selama ini, kita ingat setelah Perang Dingin ya Pak Adri ya, dunia kan waktu itu dikuasai oleh 2 kubu utama ya, namanya blok barat dan blok timur. Seolah-olah tidak ada dunia lagi selain 2 blok ini. Makanya kritik Pak Jokowi tentang multilateralisme itu. Kenapa kita nggak yakin dengan multilateralisme selama ini, dengan menyerahkan seolah-olah nasib dunia hanya kepada Amerika dan kepada Rusia atau Uni Soviet waktu itu. Nah, disinilah kemudian menyusul pada fase berikutnya apa yang disebut Pak Jokowi sebagai reformasi PBB. Bahwa kalau kita mau kembali kepada multilateralisme, kita harus melakukan reformasi terhadap PBB supaya kembali kepada khitohnya istilahnya. Khitoh PBB ini kan semua permasalahan dunia harus diselesaikan secara bersama-sama tadi. Untuk menghindari perang, menghindari macam-macam. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaan Bang Adri tadi, kenapa sih perang itu selalu terjadi? Dan kenapa perang selalu menjadi bagian dari semacam back exit atau exit door dari sebuah krisis? Nah ini menarik kalau kita kaji itu. Karena memang sebenarnya perang itu bagian dari solusi krisis. Dari waktu ke waktu, sejak zaman peradaban barat disusun, sejak sekitar tahun 400 ya sebagai formulasi awal namanya peradaban barat. Itu memang dimulai dari sebuah fase yang disebut dengan namanya fase cultural mixture.
cultural mixture itu apa? Yaitu fase di mana sebuah peradaban, ini kita bicara peradaban barat ya, karena peradaban barat adalah peradaban yang hari ini menjadi dominan, menjadi arus utama dunia, yaitu peradaban barat. Kita akui ada peradaban lain, tapi peradaban yang mengarahkan dunia hari ini adalah peradaban barat. Nah, peradaban barat dimulai dengan cultural mixture, suatu percampuran budaya dari sisa-sisa apa yang disebut sebagai peradaban klasik yang ada di Eropa, yang menjadi penanda dari sebuah fase baru peradaban itu. Nah, namun dalam proses cultural mixture itu nanti ada yang namanya cultural diffusion. Ada namanya persebaran budaya. Budaya barat yang telah mengalami percampuran dengan atau kelanjutan dari budaya sebelumnya, yaitu classical civilization, itu menubuh menjadi peradaban barat yang sekarang ini. Nah, itu ada namanya penyebaran budaya. Nah, dalam peradaban ini selalu dikenal namanya apa yang disebut sebagai peradaban inti atau wilayah inti dan wilayah pinggiran. Jadi selalu kalau kita bicara peradaban barat, di mana senternya waktu itu? Senternya adalah di Eropa. Pinggirannya mana? Periferinya mana? Ya, Eropa bagian pinggir, Eropa Timur, kemudian Eropa Selatan, Mediterania, dan seterusnya. Nah, terjadilah akumulasi, terjadilah namanya diffusion tadi, menyebar kemana-mana, menyebar ke bahkan Rusia itu adalah produk dari Western civilization. Makanya di sana ada Kristen Ortodoks Rusia. Nah, Kristen ini kan menjadi salah satu identitas dari namanya Western civilization. Di samping tentunya adalah warisan Yahudi ya, ada namanya warisan Yudeo-Kristian. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Barat itu hanya semata Yudeo-Kristian, kan tadi ada variasi mixture tadi, ada percampuran tadi. Tapi salah satu penyusun utama Western civilization adalah namanya Judeo-Christian elements, elemen Judeo-Christian, kira-kira gitu. Nah, dari waktu ke waktu semakin ekspansif. Tapi ekspansi tadi selalu beriringan dengan namanya krisis. Jadi suatu peradaban ketika dia mengalami krisis, kenapa krisis ya? Saya cerita dulu kenapa krisis. Krisis terjadi karena ada satu pertarungan sebenarnya. Pertarungan di dalam peradaban itu sendiri. Jadi pertarungan merebut posisi sebagai namanya universal empire istilahnya. Jadi setiap waktu krisis ini ada memperebutkan apa yang disebut sebagai universal empire. Pemimpinnya siapa? Peradaban ini. Kita lihat dari waktu ke waktu terjadi pergeseran ya, dari namanya Barat dikuasai oleh Spanyol, Portugis, kemudian beralih kepada Inggris, kemudian Prancis, dan terakhir Amerika, sebelumnya Jerman ya. Semua mengalami fase-fase itu, yaitu pertarungan memperebutkan posisi sebagai universal empire. Perang itu adalah bagian dari solusi memperebutkan posisi sebagai universal empire tadi. Jadi perang bukan sekedar perang. Perang itu adalah suatu medium untuk memperebutkan posisi sebagai universal empire. Itu kalau kita sejarah perang ya, kita bicara apa sih perang itu sebenarnya? Perang selalu adalah proses resolusi untuk menentukan siapa sih sebenarnya yang paling berhak menjadi universal empire tadi. Kita tahu bahwa peperangan dari namanya revolusi sampai kemudian perang dunia I, kemudian dunia kedua itu selalu berakhir dengan siapa sih sebenarnya universal empire. Terakhir perang dunia kedua memunculkan universal empire yang namanya Amerika. Yang sebelumnya ada, tadi saya katakan ada Jerman, ada Prancis, ada Inggris, maka pada perang dunia kedua memunculkan universal empire yang baru yang bernama Amerika Serikat. Itu Bang Tri. Menarik ya Mas. Jadi tadi ada pembahasan tentang Judeo-Kristian ya. Berarti kan katakan bahwa Uni Soviet, terus Eropa itu ada masuk paham itu dari Judeo-Kristian itu. Yeah. Artinya kiri kanan atau suatu sosialisme, kapitalisme itu adalah produk-produk dari Judeo-Kristian itu sendiri apa gimana? Begini, kalau kita bicara namanya legacy ya,
atau kemudian elemennya apa saja sih? Peradaban Barat itu kan melahirkan banyak paham ya, banyak perspektif. Karena kita tahu bahwa peradaban Barat yang dimulai di era modern dengan namanya revolusi pertanian ya, sebagai satu medium untuk mengumpulkan bahan pangan yang cukup agar, kalau dulu kan begini Pak Tri, semua masyarakat itu namanya agrarian society. Ya. 10 orang penduduk bertanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Dengan adanya revolusi agraria, maka 10 tenaga kerja pertanian tadi yang semula sama-sama menggarap 10 area ini, maka dengan adanya revolusi pertanian cukup 1 orang saja petani yang menggarap 10 bidang lahan yang dimiliki oleh 10 orang ini. Maka kemudian kemana larinya 9 orang ini? Maka memunculkan akhirnya adalah namanya revolusi industri. 9 orang ini masuk ke sektor industri, membuat barang, memproduksi yang namanya manufaktur segala macam ya. Itulah substansi dari revolusi pertanian dan revolusi industri. Jadi Barat memulai perubahan dengan revolusi agraria, melakukan perubahan-perubahan di sektor agraria sehingga kemudian ada cukup stok makanan sehingga 9 orang yang sisanya tadi menjadi industrialis, menjadi katakanlah kalau kita bicara bergerak di sektor industri, mereka memproduksi. Dari sini ada kebutuhan kemudian tentang namanya kesehatan, ada namanya setelah dia cukup punya tabungan, punya cadangan, dia perlu ada kesehatan. Maka kemudian ada revolusi sanitasi, revolusi kesehatan lah di situ. Baru masuk ke dalam namanya revolusi terakhir, revolusi transportasi dan komunikasi. Nah, Barat mengalami 4 fase ini secara urut. Agrarian Industrial Revolution, Industrial Revolution, Sanitation Revolution, terakhir Telecommunication and Communication. Transportation and Communication. Jadi seluruh sektor tadi sudah dilakukan secara bertahap dengan benar. Pertanyaannya adalah begini, di dunia mana perubahan ini terjadi secara urut? Kan di daerah-daerah core tadi, yang kita sebut inti tadi, ya Inggris, ya Prancis, mengalami semua fase ini secara berurutan, sehingga produknya adalah peradaban Barat yang utuh. Di dunia Timur bagaimana? Dunia Timur perubahan terjadi secara terbalik. Ketika masyarakat Timur mengenal revolusi apa pertama yang dia diketahui langsung di depan matanya? Itu revolusi yang terakhir, yaitu revolusi namanya Transportation and Communication. Dia lihat namanya moda transportasi dari kendaraan darat sampai laut sampai udara, itu kan produk dari namanya revolusi transportasi dan komunikasi. Itu yang dikenal di dunia Timur. Tanpa mengenal dulu revolusi pertanian, industrial dan sanitation. Nah, itulah kenapa kemudian tadi ada pertanyaan sebenarnya dari beberapa teman kemudian. Apakah mungkin sebenarnya kemajuan itu di-create dari dunia Timur? Atau mungkinkah dunia di luar zona pengaruhnya Judeo-Christian civilization tadi melakukan perubahan? Walaupun jawabannya mungkin karena ada kasus Jepang ya. Jepang ini kan negara Shintoism, Buddhism. Mungkin ada elemen-elemen pengaruh dari waktu Amerika masuk ke Commodore Perry waktu itu masuk ke Jepang, kemudian Belanda juga masuk ke Jepang dan sebagainya, menjadi satu penantang kira-kira, dan kemudian membuka the opening of Japan. Japan yang semula diisolasi, tertutup, membuka diri terhadap perubahan yang disimbolkan dengan film The Last Samurai itu. Kita lihat itu ada seorang samurai yang bertahan dengan nilai-nilai Jepang berhadapan dengan namanya senjata modern dari Barat. Nah, itu sebenarnya adalah satu cara Jepang untuk menegosiasikan bahwa kami ini non Judeo-Christian, non Western, tapi kita juga bisa berubah. Nah, kembali kepada tadi kepada produk-produk Barat tadi ya. Memang betul, kapitalisme and communism itu adalah produk dari peradaban Barat. Sehingga kemudian kalau dunia waktu itu terbelah menjadi blok Barat dan blok Timur, ya sebenarnya itu adalah produk dari peradaban Barat.
Bahkan semua ideologi yang kita kenal dengan namanya Nazi segala macam itu kan produk Barat sebenarnya. Jadi itulah cara Barat mempertahankan peradabannya. Jadi peradaban Barat ini peradaban yang paling lama bertahan dalam sejarah. Kurang lebih sudah hampir 1,5 milenium. Jadi 1.500 tahun usia peradaban Barat yang modern ini, yang berawal dari tahun 400 tadi, proses cultural mixture dari peradaban lama, classical civilization tadi. Itu Bang Leri. Berarti masih ada kemungkinan lah ya, ada peradaban baru yang selain nilai-nilai Yudeo-Kristian itu. Tadi kan Shintoisme itu dari Jepang itu. Betul. Justru sekarang ini Pak Adri, penantang dari Judeo-Christian civilization ini adalah yang namanya Tiongkok. Tiongkok ini kan kita bicara masalah Confucianism, masalah Buddhism, masalah Taoism dan sebagainya. Artinya itu non-Western. Jadi cara pandang Tao, kemudian Confucianism, kemudian Buddhism yang ada di Cina itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda dengan cara Barat di dalam melihat masyarakat dan negaranya. Karena progres tadi itu berbeda. Progres tentang bagaimana masyarakat melihat negara misalnya. Kalau di Barat itu rata-rata kan begini lihatnya, bahwa masyarakat itu adalah manusia merdeka. Ya kan? Maka selalu ada gagasan tentang freedom dan liberalism. Ya. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya merdeka. Ketika dia diatur negara, diatur oleh namanya masyarakat, katakanlah, maka dia tidak menjadi merdeka. Individu adalah baik, masyarakat adalah buruk. Masyarakat plus negara menjadi lebih buruk. Karena itu faktor individualisme di Barat sangat kuat. Peran individu sangat kuat. Nah, ini berbeda dengan cara di Tiongkok ya, di dalam melihat masyarakat. Masyarakat itu pada dasarnya adalah tidak bisa diatur kira-kira itu. Karena itu harus ada kekuatan yang bisa mengatur, yaitu negara. Coba bandingkan dua cara pandang ini. Itu dua cara pandang yang berbeda di dalam melihat masyarakat dan negara. Karena itu kemudian kalau kita melihat bahwa Tiongkok itu menerapkan sistem sentralisme kekuasaan, itu menjadi mungkin karena ada satu pandangan bahwa negara itu adalah tangan Tuhan. Kira-kira. Dalam pandangan kosmologi Cina, kita tahu bahwa ada namanya Tian. Jadi kaisar itu adalah kekuatan langit kurang lebih. Adalah wakil dari langit lah. Gitu. Nah itu yang dijaga sebagai bagian dari kosmologi masyarakat. Masyarakat Barat yang tadi sudah mengalami proses-proses tadi menemukan individu di situ. Menemukan individu, menemukan publik. Nah di negara-negara Timur, individu dan publik tidak tercipta. Karena itu adalah konsep Barat sebenarnya. Jadi yang ada dalam Timur itu adalah masyarakat dan negara. Kalau dalam bahasa kita mungkin bangsa dan negara ya, posisi itu. Nah, bangsa dalam pengertian Timur dan Barat itu berbeda. Kemarin ada istilah wangsa itu ya. Bangsa dan wangsa itu satu jenis, tapi kemudian ditafsirkan oleh Bung Karno di Indonesia sebagai suatu persamaan latar belakang, persamaan masa depan, persamaan nasib. Nah, itulah tafsir-tafsir atas perbedaan perbedaan pengertian dari dua masyarakat yang berbeda ini. Nah, jadi sekarang peradaban Barat yang dipimpin oleh Amerika sebagai Universal Empire ditantang oleh Tiongkok sebagai manifestasi dari peradaban lain. Kalau orang mengatakan mungkin peradaban sinik ya, peradaban Cina yang sudah berlangsung juga milenia, ribuan tahun. Nah, saya kira kalau ada orang meramal bahwa Cina itu akan menjadi kekuatan demokrasi terbesar di dunia, itu artinya sudah ada terjadi kolaborasi. Sudah terjadi namanya mixture baru, perkawinan baru kebudayaan dan peradaban. Yang merupakan salah satu ciri dari milenia baru ini, milenia ketiga ini. Jadi orang tidak bisa membayangkan kok tiba-tiba Cina menjadi negara demokrasi terbesar nanti. Karena ternyata kemudian bahwa ada cultural diffusion, ada cultural mixture yang kemudian membuat suatu peradaban itu mengadaptasikan peradaban lain. Nah, itu menjadi sangat menarik ke depan untuk kita lihat. Gitu. Nah, ini Mas,
Tadi kan nilai-nilai Yudeo-Kristian, terus Konfusianisme itu sebagai bentuk nilai-nilai peradaban lah. Nah, bagaimana dengan Islam? Apakah Islam ini sebagai, kan kalau kita lihat di Clash of Civilization itu kan Islam itu masuk. Dan artinya benturan antara liberalisme dengan komunisme kan, lalu dengan Islam dan terakhir dengan Konfusianisme. Nah, Islam ini sebenarnya bisa tidak jadi peradaban? Iya, alternatif dalam membentuk peradaban. Gini, Islam yang ada sekarang ini kalau kita sebut peradaban adalah peradaban yang dalam puing-puing sebenarnya. Sudah dalam posisi puing-puing. Kenapa puing-puing? Karena tidak memiliki satu universal empire di kalangan Islam. Kalau kita bicara peradaban ya. Jadi siapa sih universal empire-nya peradaban Islam hari ini? Apakah Turki? Apakah Iran? Apakah Mesir? Apakah Saudi? Ataukah belum muncul gitu loh? Kenapa belum muncul? Kenapa gini? Karena kalau kita sekarang rame-rame isu khilafah itu, orang nggak memahami apa substansi khilafah. Orang hanya bicara Islam sebagai sebuah ideologi politik, tapi tidak memahami karakteristiknya sebagai universal empire atau dalam posisi sebagai peradaban. Nah, karena itu pertanyaannya adalah kekuatan mana di dalam Islam? Ya, kekuatan mana di dalam Islam yang mampu menjadi new magnet baru di dalam Islam yang kemudian bisa menciptakan suatu mixture yang baru. Apa yang disampaikan Turki Utsmani, Turki Khilafah itu dengan cara kembali kepada masa lalu Khilafah Utsmaniyah misalnya, atau Iran dengan kembali kepada kejayaan Persia misalnya, atau Mesir dengan kembali kepada kejayaan Mesir, itu tidak akan memberikan solusi bagi lahirnya peradaban Islam baru. Kenapa? Timur Tengah nggak bisa ngasih harapan? Karena mereka bicara selalu identitas masing-masing ya. Identitas keiranan, kita bangga dengan keiranan ya. Tidak berusaha menyerap dari yang lain. Kita tahu kemudian di sana ada konflik antara Persia dan Arab, kembali pada peta masa lalu. Kemudian kita tahu sendiri sekarang di Libya pertarungan antara Turki dengan Mesir misalnya. Di Yaman antara Saudi dengan Iran misalnya. Nah, itu semua menandai bahwa pertama belum ada universal empire tadi yang seperti saya katakan, Amerika sebagai universal empire di peradaban barat berhasil mengkonsolidir seluruh peradaban barat dan bahkan dunia sekarang. Sementara di negara-negara Islam belum ada yang sanggup menjadi universal empire. Nah, pertanyaannya begini, apakah Indonesia dengan penduduk Muslim mencapai 200 juta ini mampu melahirkan suatu gagasan, suatu perspektif yang bisa mencampur, yang bisa mengolah gagasan-gagasannya, warisan-warisannya dengan peradaban lain. Karena kita ingat bahwa semua peradaban itu prinsipnya adalah percampuran dengan peradaban sebelumnya, sehingga lahir peradaban baru. Nah, apakah mungkin kolaborasi antara Islam dengan Yudeo-Kristian? Kan itu pertanyaan kemudian. Karena kalau kita bicara Clash of Civilization ala Huntington berusaha mempertarungkan ini semua. Mempertarungkan Yudeo-Kristian dengan Islam. Yudeo-Kristian dengan Cina dan seterusnya. Dalam perspektif kita, justru yang mungkin dilakukan adalah bahwa Islam sebagai sebuah peradaban di Nusantara misalnya, itu harus mampu berkolaborasi dengan peradaban Yudeo-Kristian yang telah melahirkan banyak kemajuan teknologi. Tadi kita bicara 4 tahap revolusi tadi ya, pertanian, kemudian industrial, kemudian revolusi industri, kesehatan, sampai teknologi informasi dan komunikasi misalnya. Kalau banyak pandangan di kelompok Islam mengatakan bahwa kita harus kembali kepada identitas Islam, kembali pada masa lalu Islam. Bagi saya itu gagasan yang tidak bisa diterima, di mana kemudian kita harus belajar dari peradaban-peradaban lain, termasuk Cynic Civilization tadi dan juga Yudeo-Kristian. Jadi peradaban Islam baru yang akan lahir mungkin di Indonesia ini, saya berharap Indonesia menjadi new magnet peradaban Islam ini, itu harus menyerap dan belajar dari peradaban Yudeo-Kristian, peradaban Cynic, dan peradaban lain yang masih hidup di dunia. Itu, Pak Andri.
Nah ini Mas, kan negara-negara Islam nih yang itu sudah melakukan perang, seperti Mesir dengan Turki di Libya itu kan. Nah itu terjadi perang. Ini sebenarnya substansi perang mereka itu apa sih sebenarnya? Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu perang memperebutkan universal empire di kalangan Islam. Yang saya tangkap justru itu perang proksi. Negara-negara Islam menjadi proksinya universal empire yang ada hari ini. Amerika maksudnya? Ya, Amerika maksudnya. Dan mungkin penantangnya atau yang lainnya. Jadi ini perang ini sebenarnya tidak ada substansinya menurut saya. Karena kehilangan konteks. Selain hanya bahwa kemudian ini hanya melanggengkan namanya posisi universal empire di kawasan itu. Bahwa perang yang terjadi misalnya antara Yaman dengan Saudi misalnya, itu menjadi alasan bagi universal empire untuk tetap hadir di situ. Perang dulu antara Irak dan Iran misalnya, itu juga menjadi alasan bagi hadirnya atau bertahannya universal empire di situ. Perang di Afghanistan, perang di semua tempat yang tadi kita sebut adalah menjadi alasan untuk hadirnya universal empire Amerika di situ. Berarti pemimpin-pemimpin itu cuma pionnya aja? Ya, tadi saya katakan proksi. Proksi yang kemudian kehilangan konteks di dalam melihat pertarungan besar di dunia. Mungkin kalau di kalangan Muslim ya, itu ada satu perspektif yang saya kira hilang, yaitu tentang apa yang dulu disampaikan oleh Ibnu Khaldun tentang peradaban. Jadi justru sebenarnya dasar dari sosiologi antropologi Barat itu juga belajar dari Ibnu Khaldun. Tapi di kalangan Islam, di kalangan dunia Islam itu kehilangan perspektif tentang namanya peradaban tadi. Semua bertarung dalam konteks negara, bertarung dalam konteks etnis dan sebagainya. Tapi ini bukan berarti kita harus ikut khilafah Turki, Pak Adri. Karena Turki juga sebenarnya tidak ngerti bahwa dalam posisi saat ini ya menjadi proksi dari sebuah pertarungan besar. Kalau ikut Iran? Iran juga dalam posisi dia sulit menghindar dari ketergantungan kepada Rusia dan Cina. Walaupun diisolasi dan berusaha mandiri, tapi secara geopolitik dia secara sadar menempatkan diri dalam barisan Rusia dan Cina. Katanya kan ada salah satu intelektual Muslim mengatakan bahwa yang akan memimpin dunia Islam itu Iran itu. Apa mungkin itu? Agak sulit. Ya, karena pertama Iran tidak berhasil membangun blok yang lebih plural, blok yang lebih mix. Misalnya begini, kalau kita bicara namanya Hizbullah, memang Hizbullah berhasil menjadi kekuatan nasional Lebanon. Tapi tetap orang tidak bisa menghindar bahwa Hizbullah juga adalah proksinya Iran gitu. Kemudian Houthi misalnya, Houthi juga bisa melepaskan diri dari posisi bahwa dia adalah bagian dari proksi Iran di Yaman gitu misalnya. Nah, akan menjadi aneh atau berbeda kalau misalnya Iran berhasil memunculkan blok Sunni di luar zona nyamannya gitu. Kalau Iran berusaha membangkitkan perlawanan terhadap Saudi dari negara-negara bagian di timur Saudi, provinsi-provinsi timur di Saudi kan. Makanya waktu itu ada ulama Syiah digantung oleh pemerintah Saudi karena dianggap memprovokasi terjadi pemberontakan. Nah, bisa nggak Iran mendorong perlawanan terhadap Universal Empire di Timur Tengah? Itu bukan dari sisi Syiahnya. Kalau dia berhasil membangun perlawanan dari non-Syiah, kita bisa bicara bahwa mungkin Iran menjadi peradaban baru. Tapi selama dia hanya menggantungkan diri pada kekuatan Syiah yang tersebar di Timur Tengah, saya tidak yakin Iran akan mampu. Karena itu kalau banyak ulama mengatakan bahwa Indonesia, ini ulama luar negeri ya, Indonesia adalah harapan baru kami. Saya juga bertanya, apa yang mereka harapkan? Ternyata mereka melihat bahwa Indonesia itu mungkin karena bisa menampung banyak paham di sini. Ada paham apapun, Syiah, Sunni, tarekat, bahkan yang formalistik juga ada semua di sini. Wahabi pun laku. Wahabi pun laku. Artinya apa? Ini semua satu sisi ada kelebihan Indonesia, berhasil menyerap semua aspek,
semua stakeholder lah kira-kira, semua stakeholder bisa masuk di sini. Nah, sekarang bagaimana kemampuan di level pengorganisasi di level negara? Mampu nggak pemerintah itu bertahan dengan namanya pluralitas ini ya, bertahan dengan keragaman ini dan menjadikan keragaman sebagai satu pilar utama yang terus dipertahankan dari waktu ke waktu. Sehingga misalnya seorang Muslim bisa saja belajar dari seorang guru yang Nasrani, seorang murid Nasrani bisa belajar dari guru Buddha, guru Muslim dan sebagainya. Nah, di Indonesia itu ada sejarahnya. Karena Majapahit misalnya sebagai negara Hindu-Buddha, itu justru bisa menjadi contoh dari sebuah peradaban yang lahir dan melebar kemana-mana, ekspansi kemana-mana. Gitu. Jadi ada sejarahnya Nusantara kita ini, gitu, Pak Andri. Nah, menarik dari pidatonya Pak Jokowi ya di PBB kemarin mengatakan bahwa di Asia Tenggara ini tidak ada konflik antar negara gitu. Jadi damai-damai saja, tidak ada perang gitu. Ada kawasannya ya rukun gitu. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa Asia ini bisa bangkit lagi sebagai kekuatan universal tadi? Iya, ada satu kata yang saya kutip dari Pak Jokowi kemarin namanya kolektif ya. Bahwa dunia ini harus bangkit secara kolektif dan artinya dari sisi ASEAN, dari sisi Asia kita juga harus bangkit secara kolektif. Jadi Cina tidak bisa mendominasi kebangkitan Asia kalau tidak membangkitkan yang lain, tidak dibarengi dengan kebangkitan yang lain. Jadi selama kita Asia ini gagal bangkit bersama, maka selalu akan menjadi celah terjadinya konflik proksi maupun secara langsung. Kenapa? Karena elemen-elemen peradaban tadi sudah terbangun di mana-mana ya. Kita bicara katakanlah zona pengaruh Amerika sebagai universal empire itu sudah tersebar di seluruh penjuru Asia. Kalau kita bilang bahwa sebenarnya Cina ini sudah dikepung oleh Amerika sebenarnya. Dikepung melalui Korea, Jepang, Taiwan, Saipan, Guam, Darwin, Australia, Papua Nugini, kemudian di selatan Indonesia itu ada Diego Garcia, ada Coco Island, ada Christmas Island, sampai Laut Arab, semua udah dikunci oleh pangkalan-pangkalan Amerika. Artinya apa? Kalau kita bicara namanya perang, Amerika sudah siap dengan semua kemungkinan perang itu. Pertanyaannya adalah apakah Cina juga siap? Cina sedang mempersiapkan infrastruktur perang itu. Tapi Pak Jokowi mengatakan bahwa kalau kita ingin menyelesaikan masalah perang ini, kita harus selesaikan secara kolektif. Kolektif artinya apa? Kalau Cina maju sendiri nggak mungkin. Kemajuan Cina harus dibarengi dengan kemajuan negara-negara tetangganya Cina. Kan begitu. Selama itu tidak terjadi, maka selalu ada celah bagi terjadinya perang itu. Gitu. Jadi poin multilateralism itu artinya kolektif. Kemudian poin tentang perdamaian, artinya perdamaian itu harus diusahakan bersama-sama. Kita harus ingat doktrin bahwa civis pacem parabellum. Kalau kita ingin perdamaian ya kita harus siap perang gitu. Artinya apa? Kita tidak mungkin mengatakan bahwa perdamaian itu terjadi secara tiba-tiba atau taken for granted atau warisan. Perdamaian itu adalah sesuatu yang diusahakan, bukan sesuatu yang diperoleh secara gratis. Kita tahu sejarah perang di Eropa, perang di mana-mana yang menimbulkan jutaan atau korban, itu semua karena kegagalan di dalam memanage kolektivitas tadi. Kita kurang apa ya antara Rusia dan Uni Soviet dan Amerika? Sama-sama pemenang Perang Dunia Kedua melawan Jerman. Segera setelah perang selesai, Jerman dibagi dua. Jerman Timur dan Jerman Barat. Gara-gara apa? Karena Rusia masuk ke Berlin lebih dulu, dipimpin oleh Jenderal Zhukov. Amerika juga masuk melalui Jenderal Patton. Nah, setelah selesai pendudukan ini, langsung muncul sebuah perang baru namanya Perang Dingin. Padahal sama-sama pemenang Perang Dunia Kedua. Kita bisa melihat sebegitu labilnya hubungan antar negara jika tidak diperkuat oleh multilateralisme, jika tidak diperkuat oleh namanya kebersamaan. Karena itu salah satu gagasan yang diusung oleh
para ilmuwan Asia Tenggara dari Singapura misalnya, mantan dubes Singapura di PBB, saya lupa namanya, bahwa multilateralisme adalah mantra baru yang harus segera dipulihkan. Jadi sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Jokowi, betul, multilateralisme harus diperkuat supaya orang yakin bahwa dengan ada PBB itu ada kepastian baru, ada kepastian yang bisa diperoleh. Kalau PBB itu hanya menjalankan misinya Universal Empire atau lawannya Universal Empire, maka kita tidak akan pernah bisa meraih perdamaian yang sejati. Karena pada dasarnya semua sedang dalam perang proksi tadi. Semua menjalankan perang proksi antara Universal Empire dengan kontranya, kira-kira gitu. Itu Mas. Nah, Mas, terkait dengan virus ya, COVID-19 ini. Ini kan kondisi kita lagi pandemi di seluruh dunia ini sedang krisis, sedang mengalami ya ekonomi sedang kacau lah. Dengan adanya COVID ini dan juga banyak korban berjatuhan. Tapi kenapa nih negara-negara besar ini justru makin memanas untuk perang gitu? Seperti Laut Cina Selatan, lalu juga tadi di negara-negara Islam itu. Tadi saya katakan bahwa peradaban Barat pun sedang mengalami krisis. Kalau peradaban Barat berhasil misalnya menyelesaikan hubungannya dengan Cina hari ini, artinya keluar dari krisis dengan sukses, maka Barat akan naik lagi. Peradaban Barat yang namanya Universal Empire Amerika katakanlah itu, maka dia akan naik lagi. Tapi ketika nanti gagal di dalam memanage hubungan dengan Cina misalnya, memanage hubungan dengan kebangkitan kekuatan-kekuatan baru ini, maka Barat akan decline. Itu hukum organisme peradaban. Kalau dia gagal memanage, maka ini adalah fase keempat di mana kemudian ini adalah the end of history, the end of civilization, artinya akhir dari peradaban Barat. Karena itu tantangan ini kan biasa dihadapi oleh Barat ya, karena berhasil bangkit lagi berkali-kali dalam sejarah peradaban. Bangkit, krisis, kemudian berhasil ekspansi lagi, krisis lagi, ekspansi lagi. Jadi Barat adalah satu jenis peradaban yang luar biasa sebenarnya, karena berhasil bangkit selama 4 kali berturut-turut dalam 4 fase krisis yang berbeda. Nah ini yang terakhir, apakah Barat akan mampu keluar dari krisis peradabannya hari ini? Kalau dia mampu keluar, maka akan dia menjadi peradaban yang paling kuat. Dan mungkin the end of history yang dikatakan oleh Francis Fukuyama, bahwa Barat adalah peradaban terakhir yang tersisa di bumi, dan hanya peradaban Barat yang ada. Gitu. Tapi kalau saya lihat faktanya ya, ini akan menjadi semacam new balance of power dari peradaban yang ada di dunia. Nanti akan menunggu posisi Cina ini akan sekuat apa di dalam menandingi Barat, menandingi Amerika, dan mungkin kemudian menunggu apakah Islam ini mampu mengorganisir dirinya sehingga kemudian menjadi satu model peradaban baru. Tapi dengan syarat-syarat yang sangat banyak tadi. Harus terbuka berpikirnya, harus keluar dari kungkungan teologis yang kaku dan sebagainya. Dan sepertinya Islam masih agak lama ini untuk muncul sebagai peradaban baru yang telah menjadi puing-puing sekian lama ini, Pak Tri. Biar bisa muncul bagaimana? Itu tadi harus ada keterbukaan pikiran, keterbukaan komunikasi, harus melihat dunia sebagai sesuatu yang positif. Karena di kalangan Islam ini cenderung melihat dunia sebagai negatif. Makanya kemudian dia anti dunia. Jadi anti dunia, anti perubahan. Akhirnya inilah yang kemudian mengembalikan Islam kepada puing-puing lama malahan, bahkan sebelum Islam. Contohnya apa? Dulu di zaman jahiliyah katakanlah, pra-Islam, kalau orang melahirkan bayi perempuan, itu kan dikubur hidup-hidup. Sekarang kita lihat di negara-negara Islam yang bahkan mengaku Islam yang sangat ketat, peran perempuan itu sangat minor. Jadi kalau ada orang itu punya anak perempuan, itu nilainya jauh lebih buruk dari anak laki-laki. Makanya ada anak perempuan dilarang sekolah segala macam di Pakistan, di Afghanistan, di mana-mana itu. Nah, inilah kemudian satu bentuk pelarian dunia Islam dari kekalahan menghadapi peradaban Barat. Gitu. Karena itu harus ada model baru, harus ada pendekatan baru di dalam paradigma berpikir umat Islam. Nah, kita bisa nggak melakukan lompatan nih Mas di Indonesia ini melakukan lompatan melampaui Barat
apakah kita dengan meniru Barat? Karena selama ini kita bilang bahwa peradaban terbaik itu adalah peradaban Barat gitu. Asia itu timur bukan peradaban yang baik lah menurut kita. Apakah kita harus meniru Barat 100% agar kita bisa maju gitu, atau seperti Eropa gitu, westernisasi itu? Meniru itu selalu bagian dari proses. Imitating itu selalu bagian dari proses ya. Barat pun juga imitating gitu. Barat juga imitating terhadap kemajuan Islam. Cina yang sekarang kita anggap maju ini juga imitating, dia meniru. Sebelum dia berhasil menghasilkan karya sendiri. Karena itu langkah pertama tadi saya katakan adalah bahwa dari sisi pikiran kita itu harus di samping memiliki panduan dan ortodoksi, memiliki nilai-nilai dasar, tapi dari sisi pandangan harus kita buka dulu. Kita harus membuka dulu pandangan umat Islam di dalam melihat perbedaan-perbedaan. Apa yang terjadi di Indonesia misalnya ketika Muslim menjadi mayoritas dengan ketika Muslim menjadi minoritas di negara lain, itu kita belum bisa sinkronkan. Seolah-olah kalau sudah mayoritas harus menentukan semuanya. Atau kalau minoritas kita harus melawan pemerintah pusat misalnya seperti di Thailand dan di Filipina misalnya. Ini harus ada satu cara berpikir yang lebih rekonsiliatif sebenarnya. Dengan cara apa? Kita tadi tuh membuka diri. Belajar dari manapun, dari Yahudi, dari Kristen, dari Buddhis, dari Hindu. Karena semua peradaban lama ini semua ada jejak-jejaknya. India misalnya sekarang dari peradaban Hindus ya, dia tetap muncul sebagai suatu kekuatan besar dunia. Orang tidak bisa melupakan bagaimana pengaruh India di dalam dunia teknologi di Amerika. Demikian juga Cina. Dari peradaban siniknya tadi muncul suatu identitas baru. Nah, Islam ini bagaimana muncul, itu yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua sebagai kader-kader muda Islam. Gitu Bang Andri. Baik, terakhir Mas Heri, pertanyaan terakhir. Apakah mungkin nih Indonesia itu menjadi pemimpin dunia? Kalaupun mungkin nih, ya, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui? Maksudnya pemimpin dunia Islam atau pemimpin dunia umum? Secara universal. Universal. Oke. Kalau pertama kan tadi tetap kita nggak bisa lepas dari identitas ya, bahwa kita ini adalah negara dengan Muslim majority population. Selalu itu nggak bisa lepas. Karena akar dari masalah ya pasti kita harus bisa selesaikan adalah misalnya seberapa mampu kita mempercepat proses mobilitas vertikal masyarakat kan, harus ditingkatkan kualitasnya. Kurang lebih kan begitu. Nah, karena Muslim merupakan bagian terbesar dari masyarakat, maka kita harus bisa menyelesaikan problem-problem keislaman di dalamnya. Nah, apa tahapannya? Kalau dari sisi apakah kita akan mampu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam misalnya, maka yang pertama harus kita wujudkan adalah suatu keyakinan bahwa ketika umat Islam itu berkuasa misalnya, itu tidak menjadi ancaman bagi unsur-unsur yang lain. Yang tidak berpuasa. Gitu. Nah, yang tidak berpuasa. Kalau itu masih menjadi ancaman, artinya Islam belum siap menjadi pemimpin dunia. Kalau kira-kira itu umat Kristiani, umat Katolik, umat Hindu, Buddha masih terancam dengan kepemimpinan Islam, maka itu artinya Islam belum siap memimpin. Belum ada satu bukti otentik bahwa Islam siap memimpin gitu ya. Nah, karena itu adalah yang perlu pertama dilakukan adalah memunculkan paham yang terbuka dan paham yang Islam yang menaungi, Islam yang ramah, Islam yang merangkul, itu harus diperkuat. Jadi kita tidak bisa semata-mata hanya memperkuat pandangan bahwa Islam harus berkuasa. Itu berbahaya kalau hanya diikuti cara berpikir itu. Justru yang harus diperkuat adalah the universal value of Islam, nilai universal Islam. Karena ketika harus mimpin di dunia, itu harus mampu masuk dengan nilai-nilai kepemimpinan yang universal, yang bisa diterima. Karena itu selalu saya katakan dalam berbagai forum, kalau kita bicara tentang Islam Nusantara, mampu nggak sih Islam yang ada di kita ini bisa diterima oleh negara-negara di ASEAN? Jawabannya kan mungkin, kalau berubah menjadi suatu fondasi etik, suatu dasar etik
yang universal tadi. Kalau kita bicara apa-apa kita harus menggunakan nilai-nilai Islam, maka itu menjadi tertolak. Kita harus bisa keluar dengan solusi atas berbagai permasalahan tadi. Nah, memang tidak bisa tidak bahwa kalau kita ingin eksploitasi atau menggunakan kartu Islam di dunia, maka kita harus menjadi negara yang betul-betul muncul sebagai negara dalam tanda kutip Islami, ya, negara yang orang lihatnya Islami, gitu kan. Pemimpinnya memahami Islam, kemudian bisa masuk ke semua kalangan, maka itu akan memunculkan satu pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Jadi tidak ada ancaman, tidak ada perasaan bahwa Islam ini akan mendominasi dan menghilangkan elemen-elemen yang lain dan seterusnya. Justru kehadiran Islam adalah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap yang lain, the others itu Pak Tri. Yang sendirinya akan menjadi pemimpin universal juga. Ya, karena kepemimpinan itu harus dibuktikan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Islam itu unggul, nggak bisa. Lupakan itu semua. Ketika kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang harus dilakukan adalah bukti. Bukan klaim teologis, bukan klaim bahwa kita agama yang paling unggul, itu tidak bisa. Semua agama pasti memiliki klaim teologis. Semua peradaban pasti punya klaim kosmologis dan sebagainya. Karena itu kecerdasan berpikir umat Islam itu harus menjadi syarat utama. Kemudian perlindungan dan pengakuan terhadap the others itu menjadi salah satu bagian dari kelengkapan bergerak daripada aktivis-aktivis Islam yang sering kemana-mana. Kalau kita hanya bicara tentang khilafah nonsens semua. Itu adalah salah satu pembelokan arah dari namanya gagasan Nahdlatul kebangkitan Al-Ba'ats. Kan kita semua bicara Al-Ba'ats ya, kebangkitan Islam, tapi yang seperti apa? Kalau yang versi-versi khilafah, versi apa ini kan hanya pengalian. Yang kita inginkan adalah Islam yang universal, Islam yang mengayomi, dan Islam yang diterima oleh the others tadi. Sehingga tidak ada keberatan terhadap Islam itu sendiri. Gitu. Ya, terima kasih banyak Mas Heri atas ini. Ya. Terima kasih banyak atas ilmunya yang sudah diberikan kepada Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa di acara kita Ceruk Berpikir. Ini kita akan lebih panjang lagi pembahasannya Mas Heri ini tentang geopolitik. Jadi beliau ini akan kita fokuskan di geopolitik ya Mas Heri. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Sekian dari kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Dialektik TV. Tetap di Ceruk Berpikir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.